Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Najmi Amanta, biasa dipanggil Najmi, dari program studi Meteorologi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Angkatan 2024. Di sini saya sebagai calon pendamping sebaya ITB 2026 akan memaparkan kembali materi yang telah disampaikan pada hari pertama pelatihan calon pendamping sebaya ITB. Nah, untuk materi pertama yang akan saya jelaskan adalah tentang konsep pendamping sebaya. Nah, sebelum saya jelaskan tentang pendamping sebaya, saya mau bertanya dulu nih, teman-teman pernah dengar nggak sih tentang stres? Nah, jadi, oke, saya akan menjelaskan apa itu stres. Stres adalah kondisi biologis dan psikologis di mana seseorang menghadapi sesuatu yang sifatnya mengancam. Contoh, eh, pada hari ini aku itu sedang memiliki banyak banget kegiatan dan tugas yang jadwal pengumpulannya itu sangat berdekatan. Dan hal tersebut membuat aku merasa kelelahan karena harus mengerjakan banyak sekali tugas-tugas dalam satu waktu. Nah, hal tersebut bisa dikategorikan sebagai stres. Nah, teman-teman tahu nggak sih ciri-ciri stres itu apa aja? Nah, jadi ciri-ciri stres itu bisa dilihat dari 4 hal. Yang pertama, kita bisa lihat dari fisik. Nah, kalau yang fisik itu contohnya dari perubahan nafsu makan. Ada yang nafsu makannya bertambah atau berkurang. Kemudian ada yang otot-ototnya itu cenderung tegang. Jadi mereka tuh jadi gampang sakit punggung, sakit pinggang, sakit bahu gitu. Terus biasanya kalau fisik itu ada yang terganggu pencernaannya, kayak jadi gampang diare gitu. Terus ada juga yang gampang sakit kepala karena beban pikirannya banyak banget tuh. Nah, terus ada juga kalau yang perempuan nih, biasanya itu siklus haidnya tidak teratur gitu. Kemudian hal kedua, ciri-ciri stres bisa kita lihat dari emosi. Orang yang stres itu emosinya cenderung tidak stabil. Jadi mereka tuh gampang kemudian tiba-tiba nggak mood gitu karena hal sepele. Nah, jadi karena mereka nggak mood, otomatis tuh mereka nggak relax gitu menghadapi aktivitasnya sehari-hari. Dan karena mereka tidak bisa menikmati aktivitasnya sehari-hari, mereka juga jadi cenderung merasa tidak berdaya, pasrah, tidak ada semangat dalam menghadapi aktivitas gitu. Terus yang ketiga, stres itu bisa dilihat dari pikiran. Nah, orang yang stres itu sulit untuk berkonsentrasi. Selain itu, karena mereka sulit berkonsentrasi, otomatis mereka tuh mudah lupa gitu. Selain sulit berkonsentrasi, mudah lupa, mereka juga sering overthinking, suka berpikir negatif gitu. Jadi, misalnya mereka menghadapi kesalahan hari ini, mereka akan cenderung untuk menyalahkan diri sendiri gitu. Terus, ciri-ciri stres itu bisa dilihat yang keempat dari perilaku. Nah, orang yang stres itu pola tidurnya tidak teratur. Ada yang tidurnya uh, lebih lama dari biasanya dan ada juga yang kurang tidur gitu. Tergantung masing-masing sih. Dan ada juga dari perilaku tuh orang yang stres itu suka banget menunda pekerjaan. Ya, begitu deh. Deadliners lah istilahnya. Terus mereka juga suka mengasingkan diri dari lingkungan sosial. Kenapa? Karena mereka sudah capek dengan beban pikirannya sendiri. Otomatis mereka cenderung tidak ingin menguras energinya dengan lingkungan sosial begitu. Nah, orang yang stres itu diibaratkan memandang masalah itu seperti melihat benang yang kusut. Nah, disinilah
peran pendamping sebaya ITB untuk membantu menguraikan benang kusut tersebut. Nah, kenapa pendamping sebaya itu ada? Nah, awalnya itu dari tahun 1940-an, pendamping sebaya itu perannya itu mendampingi teman-teman mahasiswa untuk menjadi teman curhat, teman ngobrol, teman cerita, supaya rekan sesama mahasiswa itu tidak stres berkepanjangan. Kemudian berkembanglah pada tahun 1970-an pendamping sebaya mulai mendapatkan fasilitas pelatihan baik di sekolah maupun perguruan tinggi. Dan pendamping sebaya diberikan pelatihan untuk empathic listening, mendengarkan dengan empati, dan juga tidak hanya sebagai teman curhat atau teman cerita, tetapi pendamping sebaya juga mempromosikan pentingnya kesehatan mental gitu. Nah, kenapa ya pendamping sebaya itu penting? Gini, kadang mahasiswa itu belum memiliki kepercayaan terhadap orang-orang yang lebih ahli atau profesional, seperti dosen wali, seperti pihak kampus yang lain, atau bahkan seperti psikolog atau psikiater. Mereka akan cenderung lebih nyaman, lebih terbuka dengan teman-teman yang sepantaran, dengan yang ya pokoknya dengan teman sebayanya lah begitu. Makanya pendamping sebaya di sini tugasnya adalah untuk menjadi jembatan antara mahasiswa dan profesional begitu. Nah, apa sih sebenarnya manfaat menjadi pendamping sebaya itu? Nah, pendamping sebaya yang pertama manfaatnya adalah bisa melatih skill komunikasi. Karena untuk menjadi pendamping sebaya kita akan selalu berkomunikasi dengan dampingan kita. Kemudian kita membantu mereka untuk menguraikan masalah-masalah yang mereka hadapi, atau mungkin hanya sekedar mendengarkan dan menanggapi apa permasalahan mereka begitu kan. Dan itu tuh butuh skill komunikasi gitu. Kemudian yang kedua, melatih simpati atau respect. Nah, ketika menjadi pendamping sebaya, tentunya kita akan cenderung mendengarkan, memahami apa yang dialami oleh dampingan, sehingga kita akan menjadi lebih mudah untuk ikut merasakan apa yang mereka rasakan gitu. Terus yang ketiga itu melatih kepercayaan diri. Nah, menjadi pendamping sebaya itu bisa melatih kepercayaan diri karena ketika menjadi pendamping sebaya dan kita berhasil untuk membantu orang lain, kita akan gimana ya, merasa bahwa diri kita bermanfaat untuk orang lain. Nah, disitulah munculnya, tumbuhnya rasa kepercayaan diri kita gitu. Dan perlu ditekankan bahwa sebenarnya pendamping sebaya itu tidak harus menjadi orang yang menemukan solusi untuk setiap permasalahan, tetapi mereka cukup membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut begitu. Dan menjadi pendamping sebaya juga harus memperhatikan apa saja hal-hal yang menjadi value kita gitu. Jangan sampai kita kehilangan diri sendiri ketika kita membantu orang lain. Kita juga harus memasang set boundaries. Ada hal yang menjadi kendali kita dan ada yang bukan kendali kita begitu. Nah, untuk menjadi pendamping sebaya kita harus bisa mengenali kelebihan dan kekurangan yang kita miliki, sehingga kita bisa lebih maksimal dalam membantu teman-teman dampingan nantinya begitu.
Dan untuk menjadi pendamping sebaya, kita harus mengenal growth facilitating condition. Nah, ini tuh apa saja sih nilai-nilai yang harus dipegang oleh pendamping sebaya? Yang pertama, mereka itu harus tampil apa adanya. Menjadi pendamping sebaya itu tuh gak perlu terlalu um, mengikuti apa ya, maksudnya itu ketika dampingan kita merasa ada sesuatu hal yang lucu, tapi menurut kita itu tidak lucu sama sekali, dan kita tidak harus memaksakan diri kita menganggap hal tersebut lucu, gitu contohnya. Terus yang kedua, kita harus bisa menerima dampingan kita itu apa adanya dari kelebihan dan kekurangannya. Kenapa? Karena ketika kita bisa menerima mereka apa adanya, mereka itu akan cenderung lebih terbuka dan akhirnya percaya pada kita. Kemudian, pendamping sebaya itu harus menunjukkan upaya untuk memahami sudut pandang. Nah, sebenarnya ini tuh masih ada kaitannya dengan keterbukaan dampingan juga. Jadi ketika kita memahami sudut pandang mereka, otomatis mereka itu akan lebih bebas berekspresi. Jadi dengan lebih bebas berekspresi, mereka tuh lebih percaya diri untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka, gitu. Nah, itu saja untuk materi di hari pertama pendamping materi pertama untuk pelatihan pendamping sebaya terkait tentang konsep pendamping sebaya. Dan untuk materi kedua akan saya jelaskan di video berikutnya. Terima kasih.